Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel orang kreatif dimanapun saja Anda berada, kembali kita berjumpa. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam obat anti jamur atau fungisida sesuai dengan penggunaannya. Di sini banyak sekali macam-macam obat fungisida, tetapi kita harus paham dan tahu bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana kegunaan dari masing-masing obat, sehingga kita tahu sasaran yang tepat ketika tanaman kita mengalami penyakit ataupun gangguan dari jamur. Obat yang mana yang tepat untuk kita pakai? Karena di sini banyak sekali produk-produk obat yang tentu di sini mempunyai kemampuan untuk mengatasi gangguan jamur, cendawan, bakteri pada tanaman. Namun macam-macam obat tersebut tentu mempunyai cara kerja yang berbeda dan sasaran masing-masing. Maka di sini perlu kita pahami bagaimana cara menggunakan obat-obat tersebut. Seperti di sini kita lihat Antrakol dari Bayer, D10 dan Envoy. Tentu ketiga obat pembasmi jamur ini mempunyai cara kerja masing-masing, sehingga kita di sini harus paham, karena ketika kita mengalami gangguan atau masalah pada tanaman kita, kita tahu di mana obat yang pas untuk kita pakai sehingga bisa pengobatannya tepat sasaran. Ikuti terus video ini sampai dengan selesai agar kita bisa memahaminya. Baiklah, rekanku semua, sahabat tani Indonesia, dimanapun saja Anda berada. Kita bahas mulai dari Antrakol, produk dari perusahaan obat-obatan Bayer. Antrakol ini salah satu fungisida, juga fungsinya untuk mengatasi jamur atau pembasmi jamur. Tetapi Antrakol ini lebih berfungsi pada proses pencegahan atau ketika tanaman kita belum terserang oleh hama, sehingga penyemprotan menggunakan fungisida Antrakol ini harus kita lakukan atau sebaiknya kita lakukan, karena proses pencegahan dari serangan hama, maksud kami jamur, cendawan, bakteri pengganggu perusak tanaman, fungsi dari Antrakol ini lebih tepatnya ialah sebagai pencegahan dari gangguan jamur atau pemberantasan pencegahan gangguan jamur. Tetapi di tain ini, rekanku semua, juga fungisida pembasmi jamur. Tetapi di tain ini yang mengandung bahan mankozeb, artinya di tain ini lebih bersasaran pada proses pengobatan, berarti penyemprotan pada tanaman yang sudah terserang oleh penyakit jamur, baik yang menyerang batang ataupun menyerang daun, harus dilakukan dengan menggunakan D10. Karena fungsi dari obat jamur D10 ini lebih berfungsi pada pengobatan bagian luar batang dan daun. Tetapi apabila tanaman kita yang diserang ataupun tanaman kita seperti tanaman umbi-umbian, jahe, kentang, kencur, tentu kurang pas atau kurang maksimal kalau kita menggunakan D10 ini. Tetapi kita harus menggunakan obat yang lain yang juga anti jamur, fungisida. Di sini yang lebih tepat apabila kita melakukan penyemprotan pada tanaman yang sudah terserang atau tanaman kita sudah terserang bagian dalam seperti umbi, di sini kencur, kentang, ataupun jahe, sebaiknya kita menggunakan obat ini, Envoy ini, karena obat ini, fungisida ini lebih fokus pada pengobatan bagian dalam, yaitu ke bagian umbi. Jadi apabila kentang, tanaman kita sudah terserang oleh jamur yang mengarah busuk ke bagian umbi ataupun kencur, begitu juga dengan jahe, maka sebaiknya kita menggunakan penyemprotan fungisida Envoy ini.
Karena envoy ini bahan aktifnya langsung menuju sasaran bagian dalam, yaitu ke buah bagian dalam atau umbi, sehingga pengobatan pemberantasan jamur bagian umbi sangat cepat, sangat tepat dengan menggunakan obat fungisida ini, karena memang fungsi dari obat ini langsung melakukan pengobatan bagian dalam seperti pada umbi. Di sini macam-macam tanaman umbi-umbian seperti kunyit, kencur, jahe, kentang, tentu sangat pas apabila kita menggunakan envoy untuk pengobatan tanaman kita yang terserang dari umbi seperti busuk buah atau busuk umbi pada tanaman umbi-umbian baik jahe, kentang ataupun kencur. Jadi ternyata rekan-rekan semua, ketiga fungisida ini mempunyai kemampuan yang berbeda, sehingga kita harus paham dan cara penggunaannya. Kalau pengobatan bagian umbi seperti busuk rimpang pada jahe ataupun kencur ataupun kentang, cukup 1 sendok makan untuk takaran tangki 12 liter dan kita semprotkan pada tanaman. Juga bisa kita aduk dengan air atau kita siramkan pada rumpun tanaman seperti jahe ataupun kencur. Kita siramkan di bagian media tanam seperti tanah. Itu juga bisa lebih baik. Selain juga kita bisa menggunakan penyemprotan. Tetapi apabila tanaman kita terserang bercak daun atau busuk batang, sebaiknya kita hanya menggunakan D10. Tapi alangkah bagusnya kalau kita kombinasikan, artinya pengobatan kita lakukan dengan 3 tahap. Ketika sudah terjadi serangan bercak daun atau tanda penyakit pada daun, kita gunakan D10 ini untuk pengobatan luar dan bagian atas. Dan seminggu kemudian kita antisipasi untuk menyerang ke bagian bawah atau ke bagian umbi, kita gunakan pengobatan menggunakan envoy. Karena obat ini lebih fokus pada pengobatan bagian dalam seperti umbi dan isi-isian atau isi bagian dalam dari tanaman. Dan bagi tanaman yang sehat atau di sekitar yang sudah terserang jamur ataupun bakteri tadi, setelah kita lakukan dengan obat ini, tanaman yang lain yang masih sehat sebaiknya kita semprot menggunakan antrakol sebagai pencegahan penularan dari bakteri ataupun cendawan di sekitarnya yang sudah terserang. Jadi ini adalah antrakol berfungsi untuk pencegahan, dan ini pengobatan bagian luar batang dan daun. Dan ini adalah berfungsi sebagai fokus pengobatan pada bagian umbi. Jadi ketiga obat ini sebenarnya sama-sama fungisida, tetapi mempunyai cara kerja dan fokus bekerja pada masing-masing titik. Jadi kita tinggal perbandingkan saja ketika tanaman kita sudah mengarah ke busuk rimpang, baik itu tanaman umbi-umbian kita harus menggunakan penyemprotan menggunakan envoy. Tapi ketika hanya terjadi kuning dan bercak daun, kita cukup menggunakan D10 saja. Dan bagi tanaman yang kita yang sehat, di sini kita menggunakan antrakol. Baiklah rekan-rekanku semua, para petani Indonesia dimanapun saja Anda berada. Kiranya ini sedikit pengetahuan saya berdasarkan informasi dari salah satu pakar obat-obatan pertanian dan juga penjual obat-obatan pertanian tentang kegunaan dari 3 fungisida ini, sehingga kita para petani bisa paham bagaimana cara menggunakan obat-obatan ini sehingga tepat sasaran pada tanaman kita yang kita butuhkan pengobatannya. Di sini saya bagikan informasi sedikit apa yang saya ketahui kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Sukses bersama petani Indonesia.